Rudolf Franz Karl Joseph, seorang putra mahkota Austria yang pada zamannya telah membuat skandal besar yang menjadi berita utama internasional. Pada tahun 1889, ia ditemukan tewas dalam kesepakatan untuk mengakhiri hidup bersama dengan wanita simpanannya, Mary Vetsera, di pondok berburu Mayerling. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Rudolf lahir pada tanggal 21 Agustus 1858 di Schloss Luxemburg, sebuah kastil di dekat Wina, sebagai putra Kaisar Franz Joseph I dan Permaisuri Elizabeth atau yang disebut Permaisuri Sisi. Ia dinamai menurut Raja Habsburg pertama yang memerintah Jerman. Rudolf dibesarkan bersama dengan kakak perempuannya, Gisela, dan keduanya sangat dekat. Pada usia 6 tahun, Rudolf dipisahkan dari saudara perempuannya saat ia memulai pendidikannya untuk menjadi Kaisar Austria di masa depan. Ini tidak mengubah hubungan mereka, dan Gisela tetap dekat dengannya sampai ia meninggalkan Wina setelah menikah dengan Pangeran Leopold dari Bavaria. Dipengaruhi oleh tutornya, Ferdinand von Hochstetter, Rudolf menjadi sangat tertarik pada ilmu alam, memulai koleksi mineral pada usia dini. Setelah kematiannya, sebagian besar koleksi mineralnya menjadi milik Universitas Pertanian di Wina. Pada tahun 1877, Count of Bombelles menjadi tutor sekaligus pengawas Pangeran Rudolf. Bombelles pernah menjadi wali dari Bibi Rudolf, Permaisuri Charlotte dari Meksiko. Berbeda dengan ayahnya yang sangat konservatif, Rudolf menganut paham liberal yang lebih mirip dengan ibunya daripada ayahnya. Namun demikian, kadang-kadang ia bersitegang dengan ibunya. Pada 10 Mei 1881, Rudolf menikahi Putri Stephanie dari Belgia, putri Raja Leopold II dari Belgia. Mereka menikah di Gereja Augustinian di Wina. Meskipun pernikahan mereka pada awalnya tampak bahagia, namun ternyata pada saat anak tunggal mereka, Archduchess Elizabeth, lahir pada tanggal 2 September 1883, pasangan itu telah berpisah. Rudolf menemukan pelipur lara dalam minuman dan dalam dekapan wanita lain. Seketika, Rudolf mulai mempunyai hubungan dengan banyak wanita lain. Pernah suatu waktu, ia berniat menulis kepada Paus Leo XIII tentang kemungkinan untuk membatalkan pernikahannya dengan Stephanie, tetapi Kaisar Franz Joseph ayahnya melarangnya. Pada tahun 1886, masalah besar lain muncul. Pasangan tersebut didiagnosis menderita penyakit gonore yang membuat Stephanie mandul, padahal mereka hanya memiliki satu anak perempuan, sedangkan sebagai putra mahkota sangat perlu untuk memiliki putra sebagai penerus tahta selanjutnya. Di tahun yang sama, tahun 1886, Rudolf membeli Mayerling, sebuah pondok berburu. Pada akhir tahun 1888, putra mahkota yang berusia 30 tahun tersebut bertemu dengan Frein Marie von Vetsera yang berusia 17 tahun, yang lebih dikenal dengan nama Mary, dan mulai berselingkuh dengannya. Mary adalah putri dari Albin von Vetsera, seorang diplomat Austria. Ayahnya telah diangkat menjadi Freiherr Albin pada tahun 1870. Pada awal tahun 1889, banyak orang dari istana kekaisaran, termasuk orang tua Rudolf dan istrinya Stephanie, mengetahui bahwa Rudolf dan Mary berselingkuh. Pada tanggal 29 Januari 1889, Franz Joseph dan Elizabeth mengadakan pesta makan malam keluarga sebelum berangkat ke Buda di Hongaria pada tanggal 31 Januari. Rudolf meminta undur diri dengan alasan tidak sehat. Padahal sebenarnya ia telah mengatur pemotretan sehari pada tanggal 30 di Mayerling, pondok berburu kerajaan di hutan Wina.
Namun ketika pagi hari pelayannya Loschek pergi untuk memanggilnya, tidak ada jawaban. Joseph Hoyos, teman berburu Rudolf, bergabung untuk memanggilnya, tapi tetap tidak ada tanggapan. Mereka mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Akhirnya, Loschek mendobrak panel pintu dengan palu, sehingga ia bisa memasukkan tangannya untuk membuka pintu dari dalam. Ia menemukan ruangan tertutup dan setengah gelap. Rudolf ditemukan duduk dan setengah berbaring tidak bergerak di sisi tempat tidur, mencondongkan tubuh ke depan dan mengeluarkan darah dari mulut. Di meja samping tempat tidur terdapat sebuah gelas dan cermin. Tanpa pemeriksaan lebih dekat dalam cahaya yang buruk, Loschek berasumsi bahwa putra mahkota telah meminum racun dari gelas. Padahal ada sebuah lubang peluru di pelipisnya. Di tempat tidur, terbaring tubuh Marie von Vetsera. Hoyos tidak melihat lebih dekat, tetapi langsung bergegas ke stasiun dan naik kereta khusus ke Wina. Ia bergegas untuk menyampaikan berita itu kepada Kaisar, namun protokol ketat membuatnya ditolak. Kemudian ia berusaha untuk menyampaikannya pada Permaisuri Sisi lewat dayangnya. Permaisuri Sisi putus asa dan menangis tidak terkendali saat ia berusaha menyampaikannya pada Kaisar. Pihak kepolisian dipanggil dan Dinas Keamanan Nasional menutup pondok berburu Meyerling dan daerah sekitarnya. Jenazah Marie Vetsera diselundupkan keluar dari Meyerling di tengah malam dan diam-diam dimakamkan sesegera mungkin di pemakaman desa Heiligenkreuz tanpa penyelidikan pengadilan dan secara rahasia. Ibu Mary bahkan tidak diizinkan untuk menghadiri pemakamannya. Karena aturan bahwa kematian yang disebabkan mengakhiri hidup sendiri tidak diperkenankan untuk pemakaman di gereja, maka Rudolf secara resmi dinyatakan dalam keadaan ketidakseimbangan mental, dan kemudian ia dimakamkan di ruang bawah tanah Kekaisaran Gereja Kapusin di Wina. Kaisar lalu menyuruh pondok berburu Meyerling diubah menjadi biara pertobatan para biarawati Karmelit dan menganugerahi sebuah nyanyian, sehingga doa harian selamanya akan dipanjatkan oleh para biarawati untuk ketenangan jiwa Rudolf. Surat-surat pribadi Vetsera ditemukan di brankas di sebuah bank Austria pada tahun 2015, dan mereka mengungkapkan bahwa ia sedang bersiap untuk mati bersama Rudolf karena cinta. Kematian Rudolf membuat ibunya depresi. Permaisuri Sisi selalu mengenakan pakaian abu-abu hitam warna berkabung selama sisa hidupnya dan menghabiskan lebih banyak waktu jauh dari istana kekaisaran di Wina. Permaisuri Sisi meninggal karena ditusuk saat berada di Jenewa, Swiss pada tahun 1898 oleh seorang anarkis Italia, Luigi Lucchini. Secara politis, kematian Rudolf meninggalkan Franz Joseph tanpa pewaris laki-laki langsung. Adik laki-laki Kaisar, Archduke Karl Ludwig, berada di urutan berikutnya sebagai pewaris tahta Austro-Hongaria. Namun kematiannya pada tahun 1896 karena tifus membuat putra sulungnya, Archduke Franz Ferdinand, menjadi pewaris tahta selanjutnya. Tapi naas, pada tahun 1914, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya meninggal karena dihabisi dengan peluru di Sarajevo. Hal inilah yang memicu Perang Dunia Pertama. Kaisar Franz Joseph meninggal pada bulan November 1916 dan digantikan oleh keponakan Franz Ferdinand, Karl I dari Austria. Menurut kabar, muncul tuntutan dari pihak Amerika yang memaksa Kaisar Karl I untuk tidak terlibat lagi dalam urusan negara di Wina pada awal November 1918. Akibatnya, Kekaisaran Austro-Hungaria lenyap dan sebuah republik muncul tanpa revolusi. Karl I dan keluarganya pergi ke pengasingan di Swiss setelah menghabiskan waktu yang singkat di Kastil Erkhartsau. Sekian kisah dari putra mahkota Rudolf Franz Karl Joseph. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.